Jadi sama kayak trading futures lah ya, ketika dikali dengan leverage, nah maka jumlah total posisi yang kita kendalikan itu jauh lebih besar. Ya, apalagi ini leverage-nya itu 500 kali. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita bakal membahas bagaimana cara trading forex di Get.io ya. Nah, jadi sedikit informasi tambahan ya buat teman-teman yang belum tahu, saat ini juga exchanger crypto Get.io itu sudah menyasar pasar forex ya. Jadi di sini kita juga bisa melakukan trading di pasar forex ya. Contohnya kayak Euro USD, ya, GBP USD, USD JPY, AUD USD. Nah, jadi pasangan-pasangan mata uang itu juga udah bisa kita tradingkan langsung di Get.io ini. Nah, bagaimana cara tradingnya? Ya, silakan teman-teman login dulu ke akun Get.io kalian, ya. Nah, buat teman-teman yang belum punya akun, silahkan teman-teman daftar terlebih dahulu. Untuk link pendaftaran dan video cara daftar itu ada di deskripsi video di bawah ini. Nah, setelah teman-teman udah login, ya, di sini kita bakal spill dulu ya. Pairnya itu seperti apa? Oke, jadi untuk melihat pair forex-nya, teman-teman bisa langsung klik aja di bagian menu trade fee yang ada di sini nih, ya, ada tulisan trade fee-nya, kita klik aja. Nah, kemudian nanti bakal muncul pair-pairnya ya. Di sini kalian bisa lihat nih, ada sedikit disipilkan ya. Cuman kalau mau lebih jelas kita bisa klik aja yang tulisan forex ya. Nah, kita klik aja forex. Nah, maka langsung muncul pair-pairnya ya. Ada Euro USD ya, USD JPY, USD CNH, GBP USD, Euro AUD, AUD USD dan sebagainya. Jadi di sini sudah muncul ya pair-pairnya, artinya kita udah bisa langsung trading ya guys ya di pair-pair ini. Nah, bagaimana cara tradingnya ya? Yang pertama adalah teman-teman harus siapkan saldo kalian terlebih dahulu di wallet TradFi. Nah, caranya gimana? Teman-teman bisa klik menu aset. Nah, setelah itu ya, di bagian nomor 3 ini kan ada nih tulisan TradFi ya. Nah, ini kalau misalnya kalian klik ya. Nah, di sini itu kayak walletnya. Ya, jadi ketika teman-teman itu ingin mulai trading forex di Get.io ini, kalian harus mengisi saldo di TradFi ini terlebih dahulu, guys. Nah, baru teman-teman itu bisa trading. Nah, cara isinya gimana? Nah, cara isinya ya pastikan teman-teman udah punya saldo dulu di Get.io, bisa dalam bentuk koin apapun ya. Atau saya contohkan aja ya. Ini saya punya saldo di spot market ya. Nih, teman-teman lihat ya, saya ada saldo di spot market. Nah, kemudian misalnya kita pengen pindahkan ke TradFi, nah kita klik dulu di bagian menu transfer yang ini ya. Nah, kemudian darinya ini kita pilih dari spot ya, ke-nya ini kita ubah. Ke-nya ini kita pilih ke TradFi. Nah, seperti ini. Kemudian kita tinggal tentukan berapa nominal yang ingin kita pindahkan ya. Contoh misalnya saya pengen pindahkan 50 USDT. Nah, kalau udah kita bisa langsung klik aja konfirmasi. Nah, oke, maka ditransfer ya. Kita klik aja oke ya. Kemudian kita kembali ya. Kemudian ya di sini saldo kita di spot market itu udah berkurang dan saldonya udah pindah ke menu trade fee ya. Di sini kalian bisa lihat saldo kita yang awalnya 99 USDT sekarang udah menjadi 149 dolar ya. Jadi untuk step pertama gitu dulu ya guys ya. Jadi kalian harus deposit dulu buat teman-teman yang belum deposit di Get.io. Nah, setelah kalian udah deposit, nah kalian pindahin saldonya itu ke menu wallet trade fee. Nah, setelah teman-teman udah ada saldo di wallet trade fee, baru kita bisa trade ya. Nah, cara trade-nya gimana? Nah, cara trade-nya kita bisa langsung klik aja menu perdagangan atau menu futures ya. Nah, contohnya kita coba klik aja menu futures dulu ya. Kemudian kita bakal diarahkan ke halaman ini. Nah, kita tinggal klik yang menu trade fee. Kemudian kita bakal diarahkan ke halaman ini. Nah, di bagian menu trade fee ini juga udah kelihatan nih ya saldo kita ya yang udah kita depositkan. Kita punya saldo sekitar 149 dolar. Nah, selanjutnya kita tinggal pilih pairnya ya. Pairnya tadi kita pilih yang forex ya karena kita fokus pengen trading forex. Nah, kemudian nanti bakal muncul semua pair tradingnya ini ya. Jadi kita bisa langsung tentukan aja kita itu pengen trading di pair mana, misalnya di Euro USD ya. Ini paling gampang. Nah, coba kita klik, kemudian kita tinggal klik aja perdagangan ya. Nah, kemudian kita bakal diarahkan ke halaman grafik dari Euro USD-nya seperti ini. Nah, di sini teman-teman juga bisa melihat time frame-nya ya, time frame yang tersedia ya. Kalau teman-teman klik lainnya,
nanti bakal dimunculkan time frame-nya ya. Ada time frame 1 hari, 1 minggu ya. 1 minggu pergerakan Euro USD seperti ini. Kemudian ada time frame 4 jamnya ya. 4 jamnya pergerakannya itu seperti ini. Nah, kemudian ya di bagian bawahnya ini itu ada tulisan tingkat margin ya. Jadi kalau kita klik tingkat marginnya ya, maka akan muncul resiko akunnya ya. Jadi nanti ini bakal kelihatan ketika kita melakukan open posisi ya, tingkat marginnya berapa, dan di bagian bawahnya itu ada tulisan ID MT5. Nah, kalau kita klik ya tanda panah ID MT5 ini, nah kita bakal diarahkan ke halaman ini ya. Ada ID-nya, kata sandinya, dan kata sandi hanya baca. Nah, ini ya, tadi saya udah tanya ke live chat dari Gate.io ya, dan mereka mengatakan bahwasannya untuk proses menghubungkan ya akun Gate.io ke MT5 itu sedang ongoing. Ya, jadi di sini kata mereka untuk saat ini itu belum bisa dihubungkan ya akun Gate.io-nya ke MetaTrader 5. Jadi kita hanya bisa trading menggunakan akun Gate.io-nya langsung. Nah, cuman kata mereka dalam waktu dekat nanti bakal di-launch ya. Bakal dikasih tahu juga di email kita ya bahwasanya akun Gate.io-nya nanti udah bisa ditradingkan di MetaTrader 5. Jadi nanti bakal langsung muncul servernya tuh ya di sini. Oke? Clear ya. Jadi untuk saat ini Gate.io itu belum bisa trading di MT5. Jadi kita hanya bisa open posisinya itu di sini, guys. Oke? Nah, kemudian untuk open posisinya ya, di sini itu kayak biasa ya, ada 2 tombol ya, ada beli ya atau yang biasa kita sebut dengan long, kemudian ada jual ya ataupun short. Nah, di sini ya, kalau saya pribadi, saya biasanya nggak pernah sih ya charting langsung di sini. Saya biasanya itu chartingnya trading view ya. Jadi sebelum kita charting, kita lihat-lihat dulu nih ya. Sebelum kita open posisi, maksudnya kita cek-cek dulu bagaimana pergerakan dari Euro USD-nya, dan kalau memang kita pengen open posisi ya, kita bisa langsung klik aja beli atau jualnya. Contoh ya, kita coba beli ya. Nah, supaya teman-teman ada gambaran nih bagaimana cara open posisinya ya. Nah, di bagian beli ini itu kita bisa melihat ya, kita bisa klik market. Nah, kita bisa menggunakan market ataupun order pemicu ya. Nah, kemudian leverage-nya juga bisa nih ya. Di sini kita bisa sesuaikan leverage ya yang diberikan oleh si Gate.io-nya saat ini itu maksimal ataupun mentoknya itu di 500 kali. Kemudian untuk lot-nya di sini kita bisa menggunakan ukuran lot ya ataupun USDX yang nilai ataupun yang biaya USDX. Ya, cuman kalau misalnya teman-teman itu sering trading forex ya, pasti kita biasanya itu menggunakan ukuran lot ya, karena ukuran lot ini lebih gampang kita hitung ya berapa keuntungan maupun kerugian kita menggunakan pipsnya. Jadi di sini settingannya nggak perlu kita ubah-ubah lagi ya. Kalau misalnya teman-teman menggunakan order pemicu juga bisa, tapi kalau kita contohkan pakai market order aja ya supaya kelihatan contohnya. Dan di sini misalnya kita ingin mengikuti tren yang ada di H4 ini ya, kita bakal coba buy posisi ya. Dan untuk lotnya, karena tadi saldo kita itu $149 ya, untuk lotnya kita bakal coba gunakan lot yang sesuai aja ya. Misalnya kita di sini gunakan 0,05 ya. Nah, maka nanti bakal langsung muncul di sini nih ya. Ada harga bid dan harga aksnya, kemudian nilai ordernya, dan juga margin bebasnya ya. Karena kita pakai market order ya, nanti dia transaksi kita itu akan menggunakan harga aks ya, dan selisih antara bid dan aks itu disebut dengan spread ya guys ya. Nah, harga bidnya ya, harga aksnya, nah selisihnya itu disebut dengan spreadnya. Nah, kemudian untuk nilai ordernya ya, di sini kan tercantum itu adalah 5.773 USDX. Nah, ini itu kayak nilai total posisi kita ya. Jadi nilai ini itu nilai yang udah dikali dengan leverage ya guys ya. Jadi sama kayak trading futures lah ya, ketika dikali dengan leverage, nah maka jumlah total posisi yang kita kendalikan itu jauh lebih besar ya, apalagi ini leverage-nya itu 500 kali ya. Nah, kemudian di bawahnya itu ada margin bebas ya. Margin bebasnya ini 149 USDX ya. Jadi ini kayak menunjukkan sisa margin yang masih tersedia lah ya setelah kita open posisi. Kemudian tombol hijaunya di sini kan ada nih tulisan beli long. Nah, di sini kan ada tulisan 11,55 USDX. Nah, kalau misalnya tombol ini ditekan, nah berarti ya posisi buy kita itu akan langsung dibuka
Dan angka 11,55 USDX ini ya itu menunjukkan marginnya ya, margin yang digunakan untuk membuka posisi ini guys. Ya, jadi ini bukan nilai total transaksi tapi marginnya. Oke? Nah, kalau udah clear kita coba langsung open posisi aja ya. Kita klik aja beli long. Nah, oke, maka order terisi ya. Jadi teman-teman bisa scroll ke bawah. Nah, kalian bisa lihat ya, di sini kita sudah berhasil open posisi di Euro USD ya guys ya. Di mana di sini tampilannya bisa dibilang sangat mirip ya, tampilannya dengan tampilan ketika teman-teman itu trading futures di Gate.io. Di sini itu ada keterangan PNL belum terrealisasi ya. Kita sedang profit 0,1 dolar. Kemudian ada ROI ya. Di sini kan ada tulisan tuh ROI-nya 0,86%, 1,73%. Nah, itu menunjukkan ya persentase untung atau rugi dibandingkan dengan margin yang kita gunakan tadi ya. Jadi kan margin yang kita gunakan tadi kan 11,54 tuh. Nah, berarti ROI-nya itu dibandingkan dengan margin tadi. Oke? Nah, kemudian ada ukuran posisi ya. Ukurannya itu dalam bentuk lot ya. Nah, kita kan open tadi 0,05 lot ya. Nah, di forex ya, pada umumnya satu lot itu umumnya itu setara dengan 100.000 unit mata uang dasar. Ya, jadi kalau misalnya 0,05 artinya itu setara dengan 5.000 ya. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman udah sering trading forex, saya rasa teman-teman udah paham lah ya dengan perhitungan lot-lot ini. Nah, kemudian kalau untuk margin ya ini ya margin ya, kayak dana jaminan lah ya ataupun dana down payment lah ya yang digunakan untuk mempertahankan posisi ini ya. Jadi meskipun nilai posisi jauh lebih besar ya, dana yang terkunci sebagai jaminan itu hanya cuman 11,54 dolar ya karena menggunakan leverage 500 kali ya. Jadi margin ini bukan kayak batas maksimal kerugian ya, tapi margin ini itu kayak dana jaminan ya guys ya. Nah, kemudian di bawahnya itu ada harga masuk ya. Harga masuk kita tadi di 1.15474 ya. Ini harga rata-rata ketika kita open long. Kemudian di sampingnya itu ada harga counterparty ya. Nah, counterparty ini itu kayak harga lawan transaksi ya. Jadi harga lawan transaksi ini itu harga yang digunakan untuk acuan lah ya kalau misalnya posisi ditutup pada saat itu. Nah, jadi karena kita memiliki posisi long ya. Nah, posisi ditutupnya itu dengan sell ya ataupun dengan menjual. Nah, teman-teman bisa lihat perbedaannya ya. Harga masuk kita kan di 1.15474. Nah, harga counterparty-nya itu di 1.15485. Nah, selisih inilah ya yang menjadi dasar dari posisi kita ini. Oke? Nah, kemudian di sampingnya itu ada tingkat margin ya. Tingkat marginnya itu 999 plus persen. Nah, tingkat margin ini ya itu menunjukkan kondisi keamanan akun kita ya. Jadi kalau misalnya angkanya itu 999 plus persen ya, berarti posisi saat ini itu masih sangat jauh dari kondisi likuidasi ya guys ya. Kenapa? Karena memang ya di sini kita dalam posisi profit ya. Kecuali nanti ketika harganya itu berbalik ya. Kita kan tadi ambil long position. Nah, kemudian harganya itu turun ke bawah ya, bukan malah naik. Nah, itu nanti bakal mengurangi tingkat margin kita. Nah, semakin rendah tingkat marginnya maka ya semakin berbahaya posisi kita ya atau semakin mendekati likuidasi. Nah, simpelnya seperti itu. Oke? Nah, kemudian di bawahnya ada estimasi harga likuidasi. Nah, jadi ini perkiraan harga lah ya. Jadi kalau misalnya harga Euro USD ini turun ya sampai ke 112.597, nah berarti ya udah maka posisi kita ini bakal terlikuidasi. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian di bawahnya ya itu ada tulisan TP atau SL. Nah, ini kalau misalnya teman-teman pengen pasang TP atau SL ya, kalian tinggal klik aja TP atau SL-nya. Nah, kemudian kalian tinggal masukin TP-nya itu di harga berapa dan SL-nya itu di harga berapa. Ya, berarti di sini teman-teman harus cek dulu di grafiknya nih ya. Teman-teman itu pengen pasangnya itu di harga berapa. Ya, cuman untuk saat ini ya, untuk bagian trade fee-nya ini alat bantunya itu masih agak kurang ya guys ya, dan saya sarankan sih lebih enaknya itu kita chartingnya dulu ya, itu kita di trading view ya, kita charting dulu kayak biasa, kita udah tentukan nih TP dan SL-nya berapa. Nah, kemudian kita tinggal masukin TP dan SL-nya itu ke halaman ini ya. Jadi seperti itu aja ya bagaimana cara trading forex di Gate.io ini ya, berhubung
tampilannya juga belum sempurna ya, dan masih banyak yang belum launching juga dari tampilan ini. Nanti kalau misalnya tampilannya udah utuh ya, udah bisa dihubungkan ke MetaTrader 5, udah ada servernya dan tampilannya juga di sini nanti udah mulai lengkap mungkin ya. Nah, itu nanti kita bakal buatkan video lanjutannya ya. Video lanjutannya mungkin kita bakal buatkan lebih detail ya daripada video kali ini. Oke, saya rasa demikian aja video kali ini dan buat teman-teman yang butuh tutorial lengkap lainnya seputar Gate.io, kalian bisa cek aja video playlist seputar Gate.io yang ada di deskripsi video di bawah ini ya, karena pada video playlist tersebut saya sudah buatkan puluhan video yang berkaitan dengan exchanger crypto Gate.io ini. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.